Ketika mengetahui kalau Miguel dan Kimberly Zhang beserta yang lainnya baik-baik saja, hati Cameron Lin akhirnya bisa menjadi lebih tenang. Aku akan mengirimkan orang lain untuk memberikan bantuan membangun kembali di Gunung Longhu. Tidak lama lagi, para senior Gunung Longhu akan kembali dari alam rahasia. Cameron Lin mengatakannya sambil melihat ke arah pendeta paruh baya itu. Terima kasih Tuan Muda Cameron Lin. Pendeta paruh baya itu segera berterima kasih. Dia sama sekali tidak meragukan perkataan Cameron Lin. Siapa Cameron Lin ini? Bagaimana mungkin laki-laki ini membohonginya? Setelah menghabiskan setengah hari di tempat itu, meskipun Cameron Lin menggunakan mata batinnya, tetapi dia tetap tidak bisa menemukan posisi alam rahasia Gunung Longhu. Sekarang dia juga tidak membuat senior Sado terkejut. Dirinya yang sekarang sudah menyatukan fisiknya dengan roh dewanya, jika dia bisa menyadari bentuk pola alam yang sesungguhnya maka dia sudah berhasil masuk ke tingkat dewa sejati. Ketika Emerson Ning memerintahkan orang-orang untuk merekonstruksi kuil tersebut, Cameron Lin dan beberapa temannya pun meninggalkan tempat tersebut. Menembus ruang kosong, dan tiba di alam rahasia Kunlun. Ketika baru masuk ke alam rahasia Kunlun, beberapa orang kemudian terlihat kaget. Energi vital yang berada di dalam alam rahasia Kunlun sangat kuat, tempat ini bisa dikatakan sebanding dengan keindahan dunia Tianhuang. Ujar Dewa Pedang Duming. Mungkin saja di masa mendatang, Blue Star bisa pulih kembali seperti zaman dahulu kala. Mungkin saja, Cameron Lin mengatakannya sambil mengangguk. Ayo jalan. Kita lihat apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh orang-orang dari 7 sekte besar. Di bawah sana terjadi hal yang sangat besar. Mereka sama sekali tidak kembali. Apa sebenarnya yang membuat alam rahasia Kunlun sangat menarik bagi 7 sekte besar? Kita pergi kemana dulu? Tanya Dewa Pedang Duming. Mereka semua memiliki hubungan dengan setiap klan keluarga alam rahasia. Tetapi kembalinya mereka kali ini sudah terpaut sangat lama dengan saat terakhir mereka berjumpa. Ditambah lagi sekarang ada orang-orang dari 7 sekte besar, banyak sekali yang sudah berubah. Kita langsung saja pergi ke keluarga Suan Yuan. Cameron Lin mengatakannya dengan datar. Kekuatan besar dari manusia, sejak keluarga Qian bergabung dengan klan darah, maka yang paling kuat adalah keluarga Suan Yuan. Seharusnya keluarga Suan Yuan memiliki laporan informasi yang mereka butuhkan. Mereka semuanya adalah pendekar, kecepatan mereka juga sangat tinggi. Tidak lama kemudian mereka akhirnya tiba di atas reruntuhan Gunung Kunlun, wilayah kekuasaan keluarga Suan Yuan. Sekarang di markas keluarga Suan Yuan. Gervin Suan Yuan dan Jordi Suan Yuan duduk berseberangan. Kemampuan yang dimiliki oleh Jordi Suan Yuan sudah meningkat pesat. Beliau sudah mencapai akhir tingkat surga, sementara Gervin Suan Yuan juga sudah berada di puncak tingkat permulaan dataran dewa. Hanya satu langkah lagi dia akan berhasil mencapai setengah tingkat menengah dataran dewa. Pimpinan, apakah Anda tahu kalau Cameron Lin sudah kembali? Gervin Suan Yuan bertanya dengan datar. Memangnya kenapa kalau dia kembali? Di dalam keluarga Suan Yuan sekarang bukan kita-kita lagi yang bisa membuat keputusan. Jordi Suan Yuan dengan datang menambahkan, sekarang 7 sekte besar, klan darah, master guru keluarga kita, ditambah dengan Raja Naga sudah bekerja sama. Jika berpikir untuk memperoleh kesempatan baik itu, meskipun Cameron Lin berhasil mencapai tingkat setengah dewa sejati, menghadapi mereka dia juga tidak akan memiliki akhir yang baik. Orang-orang dari luar itu, Gervin Suan Yuan kemudian menghela nafas, dia tidak lagi meneruskan perkataannya. Mereka yang bukan berasal dari keluarga kita tentu tidak akan memiliki pendapat yang sama dengan kita, mungkinkah guru tidak bisa melihatnya? Bekerja sama dengan mereka, tidak ada bedanya dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan isi hati. Pada akhirnya Gervin Suan Yuan tidak bisa menahan diri dan mengatakan isi hatinya. Menghadapi semua godaan yang mereka berikan, siapa pula yang bisa bertahan? Jordi Suan Yuan kemudian mengerutkan dahinya, entah apa yang sedang dipikirkan oleh laki-laki itu. Ketika mereka berdua sedang berbincang-bincang, tiba-tiba saja dari luar sana ada seseorang yang berlari masuk, segera mengatakan, "Tuan, orang yang bernama Cameron Lin sudah datang." "Oh,
Mereka berdua kemudian saling bertukar pandang, segera mereka pun muncul di depan pintu. Haha, hai kalian berdua, sudah 20 tahun kita tidak berjumpa, sudah lama sekali. Gervin Suanyuan kemudian tersenyum pada Cameron Lin dan Dewa Pedang Duming. Ayo, silahkan masuk. Sambil mengatakannya, Jordi Suanyuan kemudian memperhatikan Cameron Lin. Sekarang dia merasa Cameron Lin semakin misterius. Di dalam hati pria itu diam-diam bertanya-tanya. Mungkin saja beberapa saat ini Cameron Lin sudah berhasil mencapai setelah tingkat dewa sejati. Cameron Lin dan beberapa temannya mengikuti kedua pria tersebut masuk dan duduk di pekarangan. Para bawahan kemudian meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu mereka berbasa-basi sejenak, membahas topik utama mereka. Cameron Lin melihat ke arah mereka berdua, langsung bertanya, kalian berdua, aku juga tidak akan berlama-lama lagi, aku ingin tahu posisi dari orang-orang di 7 sekte besar. Mendengar hal tersebut, wajah Gervin Suanyuan dan Jordi Suanyuan sama-sama terlihat seperti sedang tersenyum pahit. Saudara Lin, sebenarnya dengan hubungan kita berdua, sudah sewajarnya jika aku memberitahumu hal ini. Tetapi sekarang meskipun aku adalah pimpinan dari keluarga Suanyuan, tetapi yang membuat keputusan bagaimanapun tetap adalah guru kami. Hal-hal yang berhubungan dengan 7 sekte besar sama sekali tidak bisa aku campuri. Ujar Jordi Suanyuan. Di mana pula kakek Bai? Cameron Lin bertanya sambil mengerutkan dahinya. Kakek Bai sudah mengasingkan diri selama 10 tahun. Sejak guru membuat keputusan untuk bekerja sama dengan 7 sekte besar, kakek Bai kemudian memutuskan untuk mengasingkan diri. Sudah 10 tahun beliau tidak keluar dari pengasingan. Ujar Jordi Suanyuan, Tuan Muda Cameron, kamu juga dengan membuat kami berada dalam posisi sulit. Kami tahu orang-orang dari 7 sekte besar klan darah dan guru keluarga kami beserta Raja Naga mencari sebuah kesempatan baik. Mereka ingin mendapatkan sumber alam yang bisa membuat mereka mencapai tingkat dewa sejati. Sekarang kita juga tidak tahu keberadaan mereka di mana. Cameron Lin kemudian mengerutkan dahinya. Dia sama sekali tidak menyangka kalau guru dari keluarga Suanyuan sudah bergabung dengan 7 sekte besar. Sebenarnya kesempatan baik apa yang bisa membuat seseorang pendekar yang sudah berada di setengah tingkat dewa sampai terhanyut seperti ini? Kesempatan yang sangat baik yang bisa membantu seseorang untuk bisa masuk ke dalam tingkat dewa sejati. Ketika berada di dunia Tianhuang dia juga tidak pernah mendengar tentang hal tersebut. Aku memiliki beberapa tebakan, setelah menemukan tempat tersebut, dan setelah berhasil mencapai tingkat dewa sejati baru bisa keluar ke tempat itu, bagi kamu itu benar-benar sangat menguntungkan. Cameron Lin tiba-tiba saja mendengar suara senior Shadow, tetapi yang lainnya sepertinya sama sekali tidak mendengarnya. Bagaimana yang sebenarnya? Sekarang aku masih belum bisa memastikannya, tetapi jika tebakan aku tepat, kesempatan baik ini benar-benar sangat besar, bahkan pendekar yang sudah berada di setengah tingkat dewa langit juga akan ikut bergerak. Ini juga bisa menjelaskan alasan mengapa klan darah bisa datang ke tempat ini. Mendengar hal tersebut hati Cameron Lin tegang. Bahkan senior Shadow yang sudah sangat hebat ini bisa begitu memuji kesempatan baik itu, ini pasti adalah sebuah kesempatan yang sangat baik. Apakah kalian tahu di mana mereka berada sekarang? Tanya Cameron Lin. Tuan besar kura-kura dari klan siluman beserta Rolando King sepertinya tahu. Jordi Suanyuan dengan suara berat mengatakan, setelah 7 pendekar tingkat setengah dewa sejati berhasil masuk ke dalam alam rahasia Kunlun, mereka pun bekerja sama dengan pendekar di tingkat setengah dewa sejati dari klan darah yang pernah mengejar Rolando King. Sepertinya situasi Rolando King tidak terlalu baik, meskipun tidak mati, wajar jika dia terluka parah. Cameron Lin kemudian mengangguk mengatakan, kalau begitu aku tidak akan membuatmu susah lagi, aku akan pergi melihat-lihat di perbatasan langit dan laut. Cameron Lin dan beberapa temannya segera menuju ke perbatasan langit dan laut. Mereka tahu kalau di luar sana kakek kura-kura menunggu mereka di sana. Melihat Cameron Lin, kakak kura-kura tersenyum mengatakan, aku sudah mendengar kabar kepulanganmu. Aku tahu kalau kamu akan datang mencariku. Mereka semua berada di hutan sihir yang berada di bawah sana. Di tempat itu ada sebuah rahasia besar.
sebuah rahasia yang sangat menggemparkan. Sayang sekali kura-kura tua seperti ini tidak memiliki kemampuan yang cukup. Aku sama sekali tidak pantas membahas hal-hal yang berhubungan dengan tempat tersebut. Raja Naga dan Guru Serigala Abu-Abu berada di sana. Bisa sekarang kamu ke sana, mungkin kamu bisa mengejar mereka. Terima kasih. Cameron Lin kemudian melambaikan tangannya pada kakek kura-kura. Sekarang dia benar-benar kebingungan dengan posisi yang dipilih oleh orang-orang dari klan siluman. Kerjasama antara 7 sekte besar dan Raja Naga, ditambah lagi dengan informasi yang diberikan oleh kakek kura-kura, sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh mereka. Cameron Lin juga tidak banyak basa-basi, dia membawa beberapa orang tersebut langsung menuju ke hutan sihir. Dia sudah pernah datang sebelumnya. Awalnya dia mengira klan darah memilih tempat tersebut tujuannya tidak lain adalah untuk menutupi pergerakan sendiri. Tetapi sekarang sepertinya ada rahasia yang lebih besar lagi. Cameron Lin dan lainnya tiba di luar hutan sihir. Di sana tidak ada siapapun, dia kemudian memperhatikan hutan sihir. Cameron Lin mengerutkan dahinya, matanya bersinar-sinar, seperti sedang mencoba untuk menembus ruang kosong. Ada begitu banyak benda yang menghalangi penglihatannya, dia melihat menembus cahaya bintang. Tetapi dia merasakan kali ini dia masuk ke tempat yang tidak ada bedanya dengan kedatangannya yang dulu. Senior Shadow, sepertinya di luar tempat ini tidak ada yang istimewa. Cameron Lin mengatakannya di dalam hatinya. Biar aku berikan kamu kekuatan. Suara Shadow terdengar oleh Cameron Lin, pemandangan yang ada di hadapannya tiba-tiba saja berbeda, matanya melewati badai angin yang ada di hadapannya. Sebuah dunia baru yang tidak pernah terlihat olehnya muncul di hadapan Cameron Lin. Dunia tersebut ditutupi oleh cahaya peri yang sangat berkilauan, ada burung bangau yang berterbangan, kemudian naga yang melayang-layang di angkasa, benar-benar sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan, ada begitu banyak gunung-gunung di tempat tersebut, tempat itu terasa sangat sunyi dan membawa kedamaian. Tetapi Cameron Lin membuka lebar matanya. Dia melihat, di belakang gunung peri yang bercahaya itu, ada aura energi iblis yang hitam dan sangat menakutkan. Aura energi tersebut tersebar di setiap sudut dari dunia tersebut. Daripada mengatakan kalau tempat ini adalah dataran tempat tinggal para peri, lebih jika mengatakan, tempat ini adalah dataran iblis. Ternyata di bagian paling dalam Blue Star bisa ditemukan dataran iblis seperti ini, letaknya juga berada di bawah hutan sihir. Sepertinya selama ribuan tahun ini tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ujar Cameron Lin sambil bergumam di dalam hatinya. Senior Shadow, aura energi iblis yang sangat kuat ini tidak ada bedanya dengan dewa terkuat tingkat dewa langit. Apa sebenarnya ini? Mengapa dia bisa mengeluarkan kekuatan iblis yang begitu besar? Bahkan ketua klan iblis yang sudah berada di tingkat dewa sejati kekuatannya juga tidak sebanding dengan kekuatan ini. Dataran peri yang didiami oleh iblis dewa. Dari nada suara Shadow tidak ada banyak keraguan di dalamnya. Meskipun aura energi iblisnya sangat kuat dan murni, tetapi ada aura kematian di dalamnya, dan rasanya aura itu seperti sesuatu yang sudah usang dan menua, tetapi hanya dalam waktu puluhan ribu tahun juga tidak mungkin sampai bisa memancarkan aura iblis sekuat ini. Pasti ada iblis dewa yang berada di tempat itu, bahkan yang lebih kuat lagi. Cameron Lin tertegun, tubuhnya bergetar. Hanya mereka yang sudah mencapai puncak tingkat dewa langit dari klan darah yang pantas mendapat sebutan iblis dewa, sementara Shadow malah merasa sosok mayat ini masih jauh lebih kuat dibandingkan dengan iblis dewa. Kalau begitu tujuan klan darah menjajah Blue Star apakah demi mayat ini? Apalagi klan darah masuk ke tempat ini sekitar 3000 tahun yang lalu, sementara tubuh ini juga sudah berusia puluhan ribu tahun. Mungkinkah puluhan ribu tahun yang lalu Blue Star sangat hebat? Ada pendekar yang sudah berada di atas tingkat dewa langit. Cameron Lin, aku curiga tempat ini sepertinya benar-benar diciptakan oleh mereka yang sudah mendapatkan keabadian, hanya dalam waktu puluhan ribu tahun. Meskipun memiliki sumber alam sudah seharusnya benda ini sudah berhasil didapatkan, sementara orang yang sudah mendapatkan keabadian di alam semesta ini juga sudah tidak muncul selama puluhan ribu tahun. Hanya ada sedikit catatan kuno,
masih tidak diketahui kebenaran dari isinya. Ujar Senior Shadow. Senior Shadow, apakah kamu bisa menemukan keberadaan mereka? Cameron Lin bertanya dengan suara kecil. Sekarang tempat ini untuk dewa sejati sepertiku terlalu luas. Tetapi mereka sepertinya belum masuk ke dataran peri, aku boleh mencarinya sebentar. Dataran peri ini sudah puluhan ribu tahun tidak dibuka, di dalamnya pasti bisa ditemukan kesempatan baik. Tetapi ada aura pembunuh yang kuat yang tersimpan di dalamnya, jika kamu masuk ke sana, harus lebih hati-hati. Ujar Senior Shadow. Aku tahu. Cameron Lin kemudian mengangguk ringan. Dia berbalik melihat ke arah Yaxter Lu dan Dewa Pedang Duming mengatakan, tempat di dalam ini terlalu berbahaya, kalian tunggu aku di luar saja, jika dalam setengah tahun aku tidak keluar dari tempat ini, maka kalian hancurkan semua kekuatan besar yang kembali bergabung dengan 7 sekte besar. Setelah itu kembalilah ke dunia Tianhuang meminta bantuan pada kakak seniorku, munculkan alam rahasia Gunung Longhu. Tuan Muda Cameron, apa yang sebenarnya ada di tempat itu, mengapa Anda harus bersikap berhati-hati? Yaxter Lu bertanya dengan kebingungan. Dia membuka mata batinnya, dia hanya merasakan di dalam hutan tersebut ada sesuatu yang sangat aneh, tetapi tidak seharusnya seseorang yang sudah mencapai tingkat setengah dewa sejati harus ketakutan seperti ini. Ini dari pemandangan luarnya biasa-biasa saja, tetapi di bawahnya ada mayat iblis. Iblis itu sepertinya sudah berada di peringkat dewa langit. Ujar Cameron Lin dengan suara berarti. Apa? Mereka berdua kaget. Di Blue Star selama 3000 tahun yang paling kuat sepertinya hanya berada di tingkat dewa sejati. Tidak mungkin ada yang bisa menghabisi pendekar klan darah yang sudah berada di tingkat dewa langit. Hanya ada satu kemungkinan, sepertinya ada sebuah rahasia yang lebih besar di sini. Bagaimana kalau Tuan Muda Cameron langsung mengirimkan pesan ke dunia Tianhuang? Aku dan lainnya akan masuk bersama denganmu. Jika kita bertiga bekerja sama, mungkin saja kemungkinan hidup akan lebih besar. Ujar Dewa Pedang Duming. Mereka semua tahu sekarang para pendekar yang berada di setengah tingkat dewa sejati semuanya bekerja sama. Jika membiarkan Cameron Lin seorang diri masuk ke tempat itu, sepertinya akan sangat berbahaya. Bagus juga. Yaxter Lu menimpali sambil mengangguk, sudahlah, kalau begitu kita masuk saja bersama. Cameron Lin kemudian mengangguk sambil mengatakannya. Mereka pun bersama-sama masuk ke tempat itu, jika tidak terjadi hal-hal besar di dataran peri, mereka seharusnya bisa keluar dari tempat itu. Dan lawan mereka yang sudah masuk ke dalam sana semuanya juga hanya berada di peringkat setengah dewa sejati. Kalau begitu tidak ada yang perlu mereka khawatirkan. Mengikuti arahan dari Shadow, Cameron Lin kemudian masuk ke dalam tempat itu dengan tergesa-gesa. Tidak lama kemudian mereka tiba di bagian dalam hutan sihir tempat di mana sebuah dinding batu besar berada. Cameron Lin kemudian membentuk segel jurus pada dinding tersebut. Di udara tiba-tiba saja muncul sebuah gelombang yang kuat. Udara yang tembus pandang itu seperti terbungkus oleh sesuatu, melebihi kecepatan suara, dan berputar-putar di udara. Ada energi besar yang menakutkan terbentuk di sana, energi-energi tersebut seperti menghancurkan ruang kosong. Pendekar yang berada di setengah tingkat dewa sejati, jika tidak berhati-hati, mungkin akan hancur karenanya. Di luar ini kekuatanku sangat besar, aku tidak bisa masuk. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Suara Senior Shadow terdengar di telinga Cameron Lin. Apa mereka berada di dalam sini? Dewa Pedang Duming kemudian mengerutkan dahinya bertanya. Tidak ada seorang pun yang mereka temui, tetapi ada pemandangan mengerikan seperti ini di hadapan mereka. Benar sekali. Cameron Lin kemudian mengangguk. Menyelesaikan perkataannya, dia langsung masuk ke dalam energi tersebut. Yaxter Lu dan Dewa Pedang Duming dan juga ikut masuk ke dalam energi yang sangat kuat tersebut. Cameron Lin tidak tahu berapa lama dia berjalan di dalam gelombang energi tersebut. Pada akhirnya dia melihat sebuah gelombang energi yang sangat besar, menutupi dataran peri yang ditutupi oleh cahaya kemilau energi. Apakah tempat ini adalah dunia peri? Melihat dataran peri yang ada di hadapan mereka,
Cameron Lin tidak bisa menahan diri dan merasa kagum. Dia melihat jauh keluar sana, dan di dataran peri, ada banyak sekali hewan-hewan siluman beterbangan, begitu banyak pegunungan yang terbentang, jumlahnya sangat besar, begitu banyak naga-naga berwarna perak, meluncur turun dari gunung tersebut, langsung masuk awan ke-9, menggetarkan seluruh isi dunia. Ada banyak sekali tumbuhan-tumbuhan di atas dataran peri, hewan-hewan buas dengan eliksir, memiliki sayap emas yang menjulang tinggi. Hewan-hewan tersebut menangkap makhluk-makhluk yang ukurannya 2-3 kali besar dari tubuh mereka. Suaranya membahana. Udara-udara yang menyegarkan kemudian muncul dari tempat itu. Pemandangan yang berubah menjadi langit senja terlihat sangat indah, terbentang, menutupi seluruh dataran peri, seolah-olah tempat ini adalah wilayah suci peri. Sekarang Dewa Pedang Duming dan Yaxter Lu tidak berada di sisinya. Ketika mereka berada di dalam gelombang udara tersebut, mereka bertiga terpisah. Sekarang Cameron Lin juga tidak tahu keberadaan keduanya. Jika bukan karena Senior Sado membantuku melihat wujud dari dataran peri, mungkin saja aku akan tertipu oleh pemandangan yang ada di hadapanku ini. Cameron Lin mengatakannya sambil menggelengkan kepalanya.